Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 641, Neraka. Tino! Angel segera berdiri lalu berlari ke tempat tidur. Wendy juga menatap ke arah Valentino sambil mengerutkan keningnya. Dia merasa sangat kesal. Tadi Wendy bisa melihat kalau Angel sudah mau menyetujuinya. Namun, Valentino malah bersuara, langsung menarik Angel ke kenyataan. Tino! Angel segera berlari ke sisi Valentino, kemudian memeluk Valentino yang sedang gemetaran dan menepuk punggungnya dengan pelan. Seperti sedang membujuk anak kecil, Angel menepuk dan mengayun-ayun Valentino. Berkat tepukan Angel yang lembut, tubuh Valentino yang gemetaran pelan-pelan menjadi tenang. Tadi sepertinya Valentino histeria sebentar, jadi dia berteriak-teriak. Sekarang dia sudah kembali tidur. Wajah Valentino membuat Angel tertawa. Sindiran dan hinaan yang diterima Valentino oleh keluarga Kusuma selama 3 tahun jauh lebih parah daripada Angel yang sekarang. Namun, Valentino tetap menahannya. Valentino saja tidak pernah berkompromi dengan nasibnya. Kenapa Angel harus berkompromi? Kehidupan mereka memang susah, tapi itu bukan alasan Angel untuk melupakan dirinya. Ada beberapa jalan yang setelah kamu tempuh, kamu selamanya tidak bisa berbalik lagi. Ada beberapa tempat adalah neraka, begitu kamu sudah menginjak ke dalam, kamu tidak bisa pergi lagi. Angel adalah istri Valentino. Untuk kehidupan ini, dia hanya bisa menjadi istri Valentino seorang. Angel tidak boleh merendahkan dirinya seperti ini. Angel selamanya hanya bisa mempunyai satu suami, yaitu Valentino. Angel menoleh, dia menatap Wendy dan berkata, Wendy, setelah aku pikir-pikir, aku tetap merasa pekerjaan itu tidak cocok untukku. Maaf. Kamu? Wendy berdiri dengan marah, ekspresi benci menghiasi wajahnya. Dengan wajah Angel, kemanapun dia pergi, dia pasti bisa duduk di puncak. Saat Angel menjadi anak buah Wendy, Wendy pasti bisa mendapatkan komisi yang besar. Bagi Wendy, Angel yang kini berada di hadapannya adalah setumpuk uangnya yang bersinar-sinar. Akan tetapi, Wendy hanya bisa melihat uang itu. Dia tidak bisa mengambilnya. Hal ini pun membuat Wendy murka. Angel, ku beritahu kamu, ya? Kamu jangan sok suci di hadapanku. Aku sudah memberikanmu kesempatan, jadi nanti kamu jangan mencariku dan memohon padaku. Setelah itu, Wendy membalikkan badannya dan pergi. Dia membanting pintu dengan kuat. Angel menghela napas. Dia berjalan ke pintu untuk menguncinya, kemudian menarik kembali lemari tersebut untuk memblokir pintu. Lalu, dia baru kembali berbaring di tempat tidur. Hal baik tidak pernah datang secara beruntun, tapi kemalangan selalu datang berturut-turut. Masalah dengan Edgar belum selesai diurus, tapi sekarang Angel sudah menyinggung Wendy. Kedepannya, kehidupan mereka pasti tidak akan damai. Nanti setelah Angel kehilangan pekerjaannya, mungkin mereka bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Angel tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau kami benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi, aku hanya bisa pergi mencari kerabat ibuku. Angel menghela napas. Namun, itu juga merupakan jalan keluar yang tidak punya harapan besar. Walaupun Angel mengingat di mana kerabatnya tinggal, bertahun-tahun sudah berlalu, bisa jadi mereka sudah pindah rumah. Dengan hati yang berat, Angel pun tidur. Angel bermimpi. Dia bermimpi dirinya dikepung orang-orang lalu disalahkan, ditindas dan dimaki. Sedangkan dia hanya bisa berjongkok dengan pasrah dan membiarkan orang yang di sekelilingnya menunjuk-nunjuk dia. Mulut mereka melontarkan kata-kata yang buruk. Wajah semuanya tampak sangat garang, seakan-akan mereka mau memakan Angel. Angel sakit hati, dia memeluk dirinya dengan tak berdaya dan menangis. Dia terus-menerus memanggil Valentino. Pada saat ini, muncullah satu sosok. Sosok itu terlihat kurus dan sangat tinggi. Awalnya, Angel sama sekali tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Setelah sosok itu berjalan semakin mendekat, Angel akhirnya dapat melihatnya. Orang itu adalah Valentino. Valentino meletakkan kedua lengannya di belakang, wajahnya tampak datar, tapi amarah memenuhi tatapannya. Angel, aku sudah datang untuk melindungimu. Valentino pelan-pelan mengulurkan telapak tangannya ke arah Angel. Angel menganggukkan kepalanya, kemudian mengangkat tangannya yang gemetaran untuk menggenggam tangan Valentino. Namun pada saat ini,
sosok Valentino mendadak menjadi buram. Wajah Angel langsung memucat, dia segera berdiri lalu berlari ke arah Valentino. Akan tetapi, begitu dia meraih Valentino, yang ditangkapnya malah udara hampa. Angel sama sekali tidak menyentuh tangan Valentino. Di belakang Valentino tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam yang sangat besar, seakan-akan itu adalah mulut seekor binatang buas yang sedang terbuka lebar dan hendak menelan Valentino. Jangan! Jangan! Wajah Angel menjadi pucat pasi. Dia berlari dengan sangat cepat ke arah Valentino dan terus-menerus berteriak. Jangan! Sambil berteriak, Angel langsung bangkit dan duduk. Keringat dingin sudah membasahi seluruh bajunya. Angel menarik napas beberapa kali, kemudian menoleh untuk melihat Valentino. Dia meraba pipi Valentino dengan lembut. Pada saat ini, alis Valentino juga sedang berkerut, seakan-akan dia terganggu oleh keributan yang tadi dibuat Angel. Sayang, aku percaya kamu akan sembuh. Selama kamu masih sakit, aku sebagai istrimu pasti akan baik-baik saja dan menunggumu sembuh. Aku akan melindungi diriku dan dirimu dengan baik. Meskipun kamu tidak bisa sembuh, aku bersedia untuk menunggu, terus menunggumu. Gumam Angel kepada dirinya sendiri sambil mengelus pipi Valentino. Setelah itu, Angel meletakkan telapak tangan Valentino di dada Angel dan menyandarkan kepalanya ke bahu Valentino untuk tidur. Namun, ketika menyentuh telapak tangan Valentino, Angel langsung mengerutkan alisnya. Telapak tangannya panas sekali. Angel segera mengulurkan tangannya lalu meletakkannya di kening Valentino. Jantung Angel juga berdetak dengan kencang. Panas sekali. Tanpa memerlukan termometer, Angel sudah tahu kalau Valentino sedang demam tinggi. Angel segera turun dari tempat tidur lalu memakai baju dengan panik. Selama beberapa bulan ini, kesehatan Valentino sangat buruk dan dia mudah jatuh sakit. Di rumah ada obat, tapi dengan suhu badan Valentino, Angel tidak berani sembarangan memberikannya obat. Angel melihat kegelapan di luar jendela. Dia terlihat takut. Kemudian, dia menoleh lagi ke Valentino. Aku akan membawamu ke klinik. Jangan takut, Angel, jangan takut. Angel menggertakkan giginya dan menyemangati dirinya sendiri. Setelah dia memakai pakaiannya, dia segera mengenakan pakaian yang tebal untuk Valentino. Namun, setelah melihat Valentino yang sedang tidak sadarkan diri, Angel baru menyadari kalau dirinya dalam kesulitan. Kalau Valentino adalah anak kecil, Angel bisa menggendongnya lalu mengantarnya ke klinik. Akan tetapi, Valentino bukan anak kecil, melainkan pria dewasa yang sebesar lebih dari 50 kg. Bagaimana Angel bisa menggendong Valentino? Angel sendirian dan tidak mempunyai hubungan baik dengan tetangga, jadi dia tidak mungkin bisa mencari bantuan. Tino, apa kamu bisa bangun? Angel menjulurkan tangannya untuk menepuk tubuh Valentino. Wajah Valentino sangat merah, alisnya terus berkerut, matanya juga terpejam erat-erat. Angel tidak berani bimbang lagi. Dia segera menarik Valentino untuk meletakkannya di atas punggung Angel. Akan tetapi, Angel yang mengandalkan kekuatannya sendiri baru berjalan sebanyak 2 langkah. Lalu mereka berdua langsung terjatuh. Angel mengulurkan tangannya untuk melindungi kepala Valentino. Dia berbaring di atas lantai dan merasa sangat tidak berdaya. Bab 642, fisik wanita memang lemah. Tino, letakkan lenganmu di atas bahuku. Aku akan membantumu berjalan dengan memapahmu. Apa kamu mendengarkanku? Setelah Angel berbaring selama 3 detik, dia berdiri lagi, lalu meletakkan lengan Valentino di bahunya. Angel mulai berjalan lagi selangkah demi selangkah. Fisik wanita memang lemah, tapi kata orang seorang ibu itu kuat. Sedangkan sekarang, sebagai istri Valentino dan satu-satunya batu penopang Valentino, Angel harus memaksa keluar semua kemampuannya. Angel menggertakkan erat giginya. Dengan tubuhnya yang kecil, dia memapah Valentino seakan-akan dirinya sedang memikul seluruh beban kehidupannya. Angel sepenuhnya menyeret Valentino, dia hanya bisa memaksa kedua kakinya untuk menopang tubuh Valentino. Setelah Angel tiba di tengah-tengah perumahan, dia menebalkan kulitnya lalu berseru. Kak Fabio, apakah aku boleh meminjam motor roda 3-mu? Klinik terdekat berjarak 2 km dari sini. Di zona pengembangan yang terpencil ini, situasi mungkin akan lebih baik kalau sekarang adalah siang hari, tapi pada malam hari Angel sama sekali tidak bisa menemukan taksi. Sekarang Valentino sedang sakit parah, Angel tidak berani menunda waktu terlalu lama. Terdengar suara seseorang yang marah-marah dari dalam rumah. Pakai apaan? Sudah tidak ada baterai. Tolonglah, Kak Fabio. Tino sedang demam, aku memohon padamu. Teriak Angel. Lampu-lampu dari berbagai rumah di perumahan pun menyala.
tapi tidak ada orang yang keluar untuk membantu Angel. Dari awal mereka memang sudah memandang rendah Angel dan Valentino, lalu sekarang Angel sudah menyinggung Wendy, jadi orang semakin tidak mau membantu Angel. Sialan, sudah kubilang tidak ada baterai. Kamu tidak mengerti bahasa Indonesia, ya? Maki Kak Fabio dari dalam rumah. Terdengar suara tawa sinis dari rumah-rumah yang di sekitar. Wendy yang berada di lantai 2 sedang melipat tangannya dan menonton dengan ekspresi menyindir. Angel menggertakkan giginya. Dia berbalik sambil memapah Valentino. Tidak ada satupun penghuni perumahan yang bersuara. Di malam yang gelap, Angel menggunakan ponselnya sebagai senter di satu tangan, sedangkan satu tangannya lagi memeluk bahu Valentino. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Selama aku masih bisa berjalan, aku akan mengantarmu ke klinik. Gumam Angel kepada dirinya sendiri sambil menggertakkan giginya. Akhirnya, mereka berdua tiba di klinik. Dokter pun segera menurunkan demam Valentino. Melihat napas Valentino yang perlahan-lahan sudah menjadi stabil, akhirnya Angel menghela napas lega lalu duduk di sebuah kursi. Dia demam bukan karena keracunan atau infeksi, juga bukan karena masuk angin, tapi dia tiba-tiba demam. Apakah dulu dia pernah mengalami trauma kepala? Tanya dokter itu sambil mengerutkan keningnya. Angel tercengang, kemudian dia segera menganggukkan kepala. Kalau begitu, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, gejala sisanya semakin parah. Kedua, trauma kepalanya sedang melakukan pemulihan untuk yang terakhir kalinya. Kalau tidak, dia tidak mungkin tiba-tiba demam tinggi. Aku hanya bisa bilang, sebaiknya kamu mempersiapkan dirimu. Jelas dokter itu kepada Angel. Angel mengingat semua perkataan dokter, lalu dia menggenggam tangan Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, suhu tubuh Valentino sudah kembali normal, jadi Angel membawanya pulang. Meskipun tidak ada yang berubah dengan Valentino, Angel mengingat kata-kata dokter itu di dalam hatinya. Mungkin sekarang Valentino sedang melakukan pemulihan untuk yang terakhir kalinya. Jadi, Angel menantinya. Keesokan harinya, demam Valentino sudah sepenuhnya turun, tapi dia masih tampak sedikit lesu. Setelah Angel membereskan Valentino, dia membawa Valentino keluar. Edgar meminta mereka untuk meminta maaf. Kalau tidak, dia akan melapor kepada polisi atau dia akan mengurusinya sendiri. Angel pun tidak ada pilihan lain lagi. Ketika Angel baru berjalan keluar dari rumahnya, dia langsung dapat merasakan kalau suasana di dalam perumahan agak berbeda. Beberapa penghuni perumahan menatap Angel dan Valentino dengan tatapan mengejek. Terlebih lagi, mata para pria bujang itu penuh dengan nafsu. Angel dapat menebak kalau Wendy pasti sudah memberitahu mereka. Angel menghela napas dalam hati lalu dia menarik Valentino agar berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berkata, Angel, sudah saatnya kamu membayar sewa rumahmu. Angel menoleh kepalanya dengan curiga, dia menatap seorang pria paruh baya dan berkata, Kak Fabio, aku baru membayar uang sewa. 1 bulan juga belum lewat. Pria paruh baya ini adalah pemilik perumahan ini. Kemarin Angel ingin meminjam motornya, tapi Kak Fabio sama sekali tidak memperbolehkannya. Namun, meskipun Angel marah padanya, dia juga tidak boleh menunjukkannya. Kak Fabio menggelengkan kepalanya lalu berkata, Uangmu tidak cukup, jadi harus bayar lagi. Angel mengerutkan alisnya. Saat dia menyewa rumah, mereka tidak menandatangani kontrak apapun, jadi ucapan pemilik perumahan itu mutlak. Namun, Angel tidak mendapatkan kabar apapun tentang kenaikan uang sewa. Angel menggertakkan giginya. Dia bertanya dengan rendah hati. Kak Fabio, akhir-akhir ini aku sedang susah. Bisakah kamu menaikkan uang sewanya setelah beberapa hari? KRK, KRK. Melihat perilaku Angel yang seperti ini, beberapa penghuni tersenyum sinis sambil memakan kuaci mereka. Kapan kamu tidak susah? Siapa yang tidak sedang susah? Sekarang harga daging sudah naik, uang sewa tentu saja juga harus naik. Aku ini bukan sedang berdiskusi denganmu. Kamu harus membayar 1 juta lagi atau kalian pindah keluar saja. Ujar Kak Fabio sambil memanyunkan bibirnya. Angel berdiri terdiam selama beberapa detik. Setelah dia menganggukkan kepalanya, dia keluar dari perumahan bersama Valentino. Seorang wanita bersama seorang idiot, benar-benar sepasang kombinasi yang menarik. Apakah itu benar-benar adiknya? Bisa jadi mereka entah memiliki hubungan apa. Ada bisnis baik, dia malah tidak mau melakukannya. Dia benar-benar lebih bodoh daripada adiknya. Kalau dia melakukan bisnis itu, aku akan menjadi pelanggan pertamanya. Hei.
Orang-orang di perumahan terus tertawa sinis dan saling bergosip. Saat Angel membawa Valentino ke tempatnya bekerja, Edgar sudah menunggu di luar. Melihat Angel yang berjalan mendekat, Edgar langsung menurunkan jendela mobilnya. Dia berkata, "Naik?" Angel bimbang sejenak, lalu dia bertanya, "Direktur Edgar, Bu Aura di mana, ya? Naik mobil dulu. Kalian datang untuk meminta maaf, mengerti?" Edgar sengaja berwajah masam lalu menggunakan nada yang kasar. Angel terdiam sesaat, kemudian naik ke mobil bersama Valentino. Edgar melirik Angel sekilas melalui kaca spion. Senyuman yang penuh arti tersungging di bibirnya. Setelah itu dia menyalakan mesin mobil. Angel dan Edgar bersama-sama tidak bersuara, sedangkan Valentino sedang bermain dengan mobil RC-nya. Setelah Angel melihat keluar jendela mobil, dia mendadak bertanya, "Direktur Edgar, ini bukan ke arah rumah sakit?" "Iya, aku tahu," jawab Edgar dengan nada yang penuh arti. Angel tercengang. Dia juga sudah merasakan ada yang tidak beres. "Angel, sebenarnya masalah ini tidak serius sekali, tapi juga bukan berarti tidak penting. Aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu kalimat. Uang obat sebesar 100 juta hanya seperti uang makan bagiku. Kamu seharusnya tahu, kan? Jadi uang ini tidak penting bagiku." Edgar menyetir sambil memperhatikan ekspresi Angel dari kaca spion. Angel tercengang, kemudian dia menjawab dengan serius, "Direktur Edgar, saya tidak peduli apakah Anda memerlukan uang ini atau tidak, tapi kami tetap akan membayarnya. Aku tidak akan menghindar dari tanggung jawab yang memang harus kami tanggung. Aku juga berharap Direktur Edgar bisa memberikan kami satu kesempatan lagi." Mengenai sebenarnya siapa yang bersalah akan masalah ini, Angel tidak mempunyai waktu untuk membahasnya dengan Edgar. Angel tidak mengenal siapa-siapa di kota Vero, jadi Edgar pasti bisa membunuhnya dan Valentino. Bab 643, meminta maaf. Selain itu, dengan situasi yang sekarang juga tidak memperbolehkan Angel untuk melakukannya. "Bagaimana kamu bisa mengeluarkan 100 juta? Tanya Edgar sambil tersenyum sinis. Angel langsung terdiam. Dia sendiri juga tidak tahu bagaimana dia mengumpulkan uang sebesar 100 juta. Melihat Angel yang diam, Edgar pun langsung berkata, "Aku akan terus terang padamu. Kalian temani aku ke sebuah acara makan. Setelah itu, kita langsung menyelesaikan masalah kita." Angel mengerutkan alisnya. Dia tahu kalau acara makan tersebut pasti bukan acara sederhana. "Aku punya dua pilihan untukmu. Kamu ingin aku sekarang mengantar kalian ke acara makan atau kita saja yang pergi makan bersama? Katakan, kamu yang memilih," ujar Edgar. Angel diam untuk waktu yang lama. Dia melihat Valentino sekilas dan menggenggam tangannya. Kemudian kepercayaan dirinya bertambah sedikit. Angel menarik napas, lalu menjawab, "Baiklah, mari kita ke acara makan." "Oke." Edgar tersenyum sinis. Mereka bertiga tiba di sebuah hotel yang kelas menengah. Edgar akhirnya menatap Valentino, lalu dia berkata, "Adikmu, tunggu saja di mobil atau dia boleh bermain di arkade yang ada di seberang. Hari ini orang-orang yang hadir semuanya bos, tidak cocok untuk membawanya." Valentino pun segera meraih ujung baju Angel, dia berkata dengan pelan, "Angel, aku tidak mau kemana-mana. Aku mau bersama Angel." Angel tentu saja tidak akan meninggalkan Valentino, jadi dia berkata dengan serius, "Direktur Edgar, adikku harus bersamaku." Edgar menggantung kunci mobil di jarinya dan menatap Valentino sambil mengerutkan keningnya. Kemudian, Edgar memperhatikan Angel lagi dari atas ke bawah. "Baiklah, ayo." Edgar sudah mempersiapkan banyak hal. Kalau rencananya gagal hanya karena ini, dia benar-benar rugi. Terlebih lagi, adik Angel itu seorang idiot. Apa yang bisa dilakukannya sehingga memengaruhi rencana Edgar? "Kebetulan juga bisa menambah wawasan adikmu." Edgar menjepit tasnya di bawah ketiak, lalu membawa masuk Angel dan Valentino ke hotel. Interior hotel tampak elegan, lingkungannya juga membuat orang merasa nyaman. Meskipun hotel ini tidak termasuk kelas atas, hotel ini juga bukan hotel yang boleh dimasuki oleh siapa saja. Di tempat terpencil seperti ini, hotel ini juga termasuk tempat kelas tinggi bagi banyak orang. Edgar merasa Angel dan Valentino pasti akan terkejut. Hanya saja, hal yang lebih mengejutkan Edgar adalah tidak ada perbedaan sedikit pun dengan Angel maupun Valentino. Ekspresi mereka tampak sangat tenang. Seakan-akan hotel seperti ini sama sekali tidak bisa membuat mereka terkejut. Edgar memanyunkan bibirnya.
Dengan seorang pelayan yang menuntun mereka, mereka langsung berjalan ke ruang VIP. Valentino melihat sekitar sejenak, lalu dia berbisik. Angel, apa hari ini bisa makan daging? Angel pun tertawa, dia mengangguk dan menjawab. Iya, hari ini Tino bisa makan daging yang banyak. Setelah itu, Angel merasa sedih. Agar Valentino dapat makan makanan lezat, mereka bahkan harus mengandalkan sedekah Edgar. Hal ini membuat Angel merasa dirinya tidak berguna. Setelah mereka bertiga masuk ke ruang VIP, sudah ada dua pria paruh baya yang sedang menunggu. Seperti Edgar, kedua pria paruh baya ini mempunyai perut yang buncit, sepertinya mereka adalah orang kaya baru. Karena Angel mengikuti Edgar selama beberapa hari ini, dia juga pernah bertemu dengan kedua orang itu. Satu orang bernama Sahat Nargo, satu lagi bernama Pandu Anwar. Direktur Pandu, Direktur Sahat. Edgar menyapa mereka berdua sambil tersenyum. Hei, Direktur Edgar. Mari duduk, mari duduk. Pandu tertawa. Angel juga menyapa dengan sopan. Direktur Pandu, Direktur Sahat. Angel juga datang, ya? Ini bukan pertemuan pertama kita, kok. Ayo duduk. Sahat menggosok-gosok telapak tangannya, kemudian berdiri untuk menarikan kursi untuk Angel secara pribadi. Edgar, Sahat termasuk Pandu sedang menatap Angel dengan tatapan ingin memiliki yang tidak mereka sembunyikan sedikit pun. Terima kasih, Direktur Sahat. Aku duduk di sini saja. Angel memaksakan seulas senyuman, kemudian dia menarik dua buah tempat duduk. Angel hendak duduk di tempat tidur yang dekat dengan pintu bersama Valentino. Siapa ini? Pandu tercengang saat melihat Valentino. Setelah Edgar duduk, dia melonggarkan dasinya. Dia berdeham dan menjelaskan. Uhuk. Direktur Pandu, ini adalah adik Angel yang itu. Pandu dan Sahat tercengang, kemudian keduanya saling bertatapan. Dari tatapan mereka, bisa diketahui kalau mereka tampak tidak senang. Akhir-akhir ini, Edgar ada memberitahu mereka mengenai kondisi Angel, salah satunya termasuk adik Angel yang idiot. Setelah keempatnya duduk, pelayan segera menghidangkan makanan. Meja makan penuh dengan berbagai makanan lezat. Mata Valentino langsung berbinar-binar dan dia pun menelan ludahnya. Akan tetapi, sebelum Angel mengatakan apa-apa, Valentino tidak akan mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan. Tidak usah segan-segan. Angel, kalian makan dulu. Ada yang perlu kubahas bersama Direktur Pandu dan Direktur Sahat. Ujar Edgar kepada Angel sambil mengibaskan tangannya. Raut wajahnya tampak senang. Terima kasih, Direktur Edgar. Angel mengangguk. Setelah Edgar dan dua pria paruh baya lainnya mengambil lauk mereka, Angel baru mengambilkan sepotong daging untuk Valentino. Valentino sangat gembira, dia langsung menundukkan kepalanya dan mulai makan. Makannya pelan-pelan. Angel menatap Valentino dengan penuh kasih sayang. Dia mengambil selembar tisu, lalu mengelap sudut mulut Valentino. Pandu melirik Angel sekilas, kemudian dia berpura-pura bertanya. Direktur Edgar, aku dengar Kak Ipar masuk rumah sakit. Apakah serius? Dia baik-baik saja. Tidak serius kok. Sebentar lagi juga sudah sembuh. Jawab Edgar sambil melambaikan tangannya dengan santai. Acara makan-makan ini berlangsung dengan suasana seperti ini. Angel hampir tidak makan apa-apa. Dia terus-menerus mengambilkan lauk untuk Valentino. Valentino sudah lama tidak makan enak, jadi dia merasa sangat gembira. Angel, kamu tidak perlu mengurusi adikmu lagi. Lihat cara dia makan, dia tidak akan mati kelaparan. Mari kita minum, kata Pandu. Dia menuangkan segelas bir lalu langsung berdiri. Angel segera menolak sambil melambai-lambai tangannya. Pak Pandu, Bapak tahu kalau aku tidak bisa minum bir. Bisa belajar kalau tidak bisa. Ini hanya hal sepele. Sahat langsung mengambil satu gelas kosong, menuangkan setengah penuh bir untuk Angel, lalu meletakkannya di depan Angel. Tidak, terima kasih. Aku benar-benar tidak bisa minum. Ucap Angel sambil mengernyit. Angel, sikapmu ini agak mengecewakan, bukan? Kata Edgar dengan wajah masam. Angel terdiam sejenak, kemudian menghela napas. Akhirnya dia pun mengangkat gelasnya lalu menyesap bir sedikit. Begini, dong. Sedang makan mana boleh tidak minum? Kalau kamu tidak minum, kami juga tidak mungkin menyuruh adikmu minum, kan? Edgar dan kedua pria lainnya saling mengobrol dan terus menyuruh Angel meminum alkoholnya.
karena Angel benar-benar tidak bisa menolak mereka. Dia menyesap sedikit. Edgar dan lainnya bersikap sangat ramah. Mereka terus-menerus mendorong gelas yang berisi alkohol itu ke mulut Angel. Dalam sekejap, wajah Angel sudah menjadi merah. Dia terlihat semakin menggoda. Mata Edgar dan kedua pria lainnya pun berbinar-binar. Mereka menggosokkan telapak tangannya dengan antusias. Namun, mereka juga tidak terburu-buru. Kini Angel sudah masuk dalam sarang mereka, jadi rencana hari ini harus berhasil. Selama semua ini terjadi, Valentino hanya peduli dengan makanannya. Dia sibuk makan sampai tidak mengangkat kepalanya. Bab 644 menunjukkan keseraman. Istriku mengalami patah tulang di telapak tangan dan geger otak ringan. Ini termasuk kejahatan sengaja melukai. Angel, menurutmu kalau aku memenjarakan kalian, berapa lama adikmu dihukum? Edgar menatap Angel dengan tatapan mabuk. Pandangannya tiba-tiba menjadi semangat. Mungkin akan dihukum 3 tahun. Ujar Pandu dengan berlebihan. 3 tahun? Kalau tidak sanggup membayar biaya rumah sakit, maka akan ditambah lagi. Ujar Sahat. Angel pun terkejut. Dia sudah menduga kalau acara makan ini bukan sekedar makan bersama saja. Direktur Edgar, tolong jangan begitu. Adikku tidak bisa mandiri. Kalau dia dipenjarakan, dia akan... Ujar Angel dengan ekspresi memohon. Edgar mengerutkan alisnya setelah mendengar. Dia berkata, jadi, maksudmu masalah ini selesai begitu saja? Istriku dipukuli begitu saja? Aku beritahu kamu, karena kamu, aku bahkan membiarkan dia makan di sini. Kalau tidak, aku sudah menyuruh orang mematahkan sebelah kakinya. Saat Edgar selesai mengatakannya, dia menunjuk Valentino dengan ekspresi buruk. Valentino yang sedang makan langsung tercengang. Dia langsung meletakkan sumpit dan melihat Edgar dengan sedikit ketakutan. Hehe, dasar idiot! Ujar Edgar dengan nada menghina. Direktur Edgar, Anda sudah mabuk. Ujar Angel sambil menatap Edgar. Edgar langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mabuk, tapi adikmu memang memukul istriku. Angel sangat geram. Dia menarik tangan Valentino sambil bertanya. Jadi, apa yang harus kami lakukan agar Direktur Edgar mau mengampuni kami? Gampang. Edgar melonggarkan kerah baju sambil tertawa licik. Kamu tahu pemikiranku padamu. Aku sudah pesan kamar di atas, kita berempat pergi bermain mahjong sebentar. Maka masalah ini selesai. Bagaimana? Tatapan Edgar penuh dengan ide buruk. Dia mencondongkan badannya sedikit ke depan, lalu menatap Angel dengan agresif. Benar? Hehe, kita main mahjong sebentar saja. Ini adalah hal yang sangat umum. Ujar Pandu sambil tertawa licik. Sahat juga menganggukkan kepala sambil berkata. Benar, hanya bermain sebentar saja. Kalian? Angel melebarkan matanya dengan penuh amarah. Angel terlalu bodoh kalau dia tidak paham maksud Edgar. Bahkan, Edgar tidak hanya mau menyerang Angel, dia masih ingin mengajak Pandu dan Sahat untuk bersama-sama menyerangnya. Mati sekalipun, Angel juga tidak akan melakukan hal begitu. Ayo pergi. Kita masing-masing bermain saja, setelah selesai kita tidak mengganggu satu sama lain. Ini adalah hal yang lumrah. Aku kebar saja bisa mendapatkan 2-3 perempuan. Untuk apa kamu bertahan? Ujar Edgar dengan sangat semangat hingga berdiri. Direktur Edgar, Anda sudah mabuk. Tolong perhatikan sikap Anda. Ujar Angel dengan ekspresi dingin. Aduh, bukankah masalah uang saja? Kalian tidak perlu bayar biaya rumah sakit, aku akan memberimu tambahan uang lagi. Edgar terlihat jelas sudah mabuk. Dia langsung mengeluarkan dompet dan melemparkan segepok uang di depan Angel. Segepok uang ini kurang lebih berjumlah 10 juta. Tapi kini Angel malah tidak memedulikannya. Masih ada banyak kalau tidak cukup. Melihat Angel tidak mengatakan apapun, Edgar melemparkan puluhan cek ke atas meja. Angel, aku tahu kamu memerlukan uang. Bukankah yang kulakukan ini membantumu? Kami semua adalah kakakmu. Kamu bilang saja kalau kamu memerlukan uang, aku akan membantumu juga. Pandu tertawa sambil membuka dompetnya. Dia langsung mengeluarkan uang tunai 40 juta. Bagaimana mungkin Sahat tidak ikut? Dia langsung membuka dompet dan melemparkan segepok uang. Perasaan mereka bertiga dipenuhi dengan penghinaan. Mereka sudah sering menggunakan cara melemparkan uang terhadap wanita.
Jangankan Angel, bahkan mereka sering bertemu perempuan yang lebih cuek dari Angel. Alhasil, kamu bilang kamu bukan orang begitu, tapi pada akhirnya tetap datang sendiri karena uang. Edgar dan lainnya sudah terlalu berpengalaman dalam hal seperti ini. Bagaimana? Angel, kamu pasti sudah mengerti maksud kami bertiga, kan? Edgar tertawa terbahak-bahak. Dikarenakan mereka minum terlalu banyak, wajah mereka terlihat sangat merah. Bahkan kepala botak itu juga berubah menjadi merah. Kini, di atas meja tersebar ratusan uang kertas, setidaknya ada 100 jutaan. Sementara itu, Edgar dan lainnya melihat Angel dengan tatapan agresif. Angel menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Dia mengepalkan tangan erat hingga jari kukunya menusuk tangannya. Angel, uang sebanyak ini bisa membeli mobil balap kendali jarak jauh. Mata Valentino langsung bersinar saat melihat uang sebanyak ini. Edgar dan lainnya sangat memandang rendah Valentino, tapi mereka juga tidak mempermasalahkan dengan seorang idiot. Valentino, itu bukan uang kita. Angel menarik tangan Valentino, lalu menolehkan kepalanya ke samping. Maaf, Direktur Edgar dan Pak Burnham, aku akan menggunakan uangku sendiri membayar biaya rumah sakit. Ujar Angel dengan tegas sambil menatap Edgar dan lainnya. Brak. Edgar tiba-tiba menggebrak meja sambil menegur Angel. Dasar tidak tahu diri. Aku sudah memberikan uang sebanyak ini. Wanita seperti apa yang tidak bisa kucari? Kamu kira dirimu wanita sebagus apa? Pintu ruang VIP terbuka, dua pengawal berbaju hitam menjulurkan kepala sambil bertanya. Direktur Sahat, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Jangan biarkan orang lain masuk. Ujar Sahat sambil melambaikan tangannya dengan ekspresi buruk. Kedua pengawal menganggukkan kepala dan menutup pintu ruang VIP. Pandu mendengus sambil tertawa berkata, pada dasarnya, wanita memang untuk dimainkan oleh pria. Jadi orang harus sadar diri. Angel hanya menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Dia sudah sangat kesal sekali. Dasar! Aku tidak sabar lagi. Hari ini kamu harus melakukannya. Kamu kira aku membayar 30 juta menjadikanmu sebagai asisten hanya untuk makan bersamaku? Aku bahkan ingin mendapat pekerjaan sebagus ini. Tegur Edgar dan hendak menarik tangan Angel. Angel langsung berdiri dan membawa Valentino mundur ke belakang. Edgar dengan penuh amarah memelototi Angel sambil menegur. Dasar tidak tahu malu. Kamu harus bekerja sesuai dengan berapa banyak uang yang kuberikan padamu. Beberapa hari lalu, aku memberikan 10 juta padamu. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, kamu kembalikan padaku juga boleh. Angel sangat kesulitan. 10 juta itu dipakai oleh Valentino membeli mobil balap kendali jarak jauh. Bahkan beberapa hari ini juga dihabiskan lumayan banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya? Kalau tidak bisa kembalikan, kamu harus patuh pada kami. Aku beri kamu uang, maka kamu berikan yang kami inginkan. Kita masing-masing mendapatkan keuntungan. Dalam dunia bisnis, ini dinamakan keuntungan bersama. Edgar tertawa licik sambil menarik Angel. Dengan bantuan efek mabuk, dia bahkan tidak berencana untuk ke kamar atas lagi. Lagi pula di ruang VIP ini ada kamar istirahat. Selain itu, bagaimana kalau melakukannya di depan si idiot Valentino? Pandu dan Sahat juga mendekat, efek mabuk membuat mereka menjadi lebih berani. Lagi pula mereka juga sering melakukan hal seperti ini, jadi mereka sama sekali tidak takut. Bab 645 menyudutkan. Apa yang kalian lakukan? Valentino melebarkan matanya sambil menatap Edgar dan lainnya dengan perasaan tegang. Dengan kecerdasan Valentino sekarang, dia tidak mengerti kenapa orang-orang yang barusan mengajak mereka makan, lalu tiba-tiba menjadi begitu galak. Namun, dia juga menyadari niat buruk dari tatapan mata ketiga orang ini. Dasar idiot! Minggir kamu! Sahat langsung mendorong Valentino dengan ekspresi kesal. Dengan status mereka, mereka tidak pernah begitu susah untuk mendapatkan seorang wanita. Jangankan puluhan juta, mereka hanya perlu melemparkan beberapa juta di bar. Juga ada banyak wanita yang berlomba-lomba untuk melakukannya. Sementara itu, sikap Angel yang begitu sombong membuat mereka kehilangan kesabaran. Jadi, mereka langsung memaksa dan tidak memedulikan apapun lagi. Tino! Angel langsung memapah Valentino sambil menatap mereka dengan penuh amarah. Aku akan panggil polisi kalau kalian seperti ini. Angel masih berpikir untuk menakuti mereka dengan melapor polisi. Haha! Sungguh konyol.
Sudah jadi wanita murahan masih bersikap sok suci. Kamu mengikuti kami ke tempat ini, lalu mau melapor polisi. Siapa yang akan percaya sama kamu? Paling juga hanya karena uang yang kita berikan tidak cukup banyak. Hahaha, ujar Pandu dengan ekspresi menghina. Baik, kalau polisi datang, kebetulan aku mau beritahu tentang kejahatan adikmu yang sengaja melukai orang. Ujar Edgar yang sama sekali tidak takut. Sahat lagi-lagi mendorong Valentino sambil berkata, "Jangan banyak omong kosong lagi. Cepat lakukan sekarang selagi masih penuh semangat. Ayo, kita tidak perlu ke atas lagi. Di samping ini ada kamar istirahat." Kini nafsu Sahat sudah meningkat drastis karena efek alkohol. Dia langsung mengulurkan tangan dan hendak menarik Angel. "Minggir kalian!" Valentino langsung menghalangi di depan Angel. "Dasar bajingan!" Sahat mengangkat tangannya dan menghantam wajah Valentino. Pandu melonggarkan kerahnya, dia juga langsung menendang Valentino hingga terbanting ke dinding. Kecerdasan Valentino sekarang bagaikan anak umur 8 tahun. Semua kekuatan bertarung yang pernah dimilikinya sudah dilupakan semuanya. Bisa dikatakan, kekuatan Valentino mungkin hanya bisa mengalahkan wanita seperti Aura. Kekuatannya saat ini sama sekali tidak berguna di hadapan Pandu dan yang lainnya. "Angel, sakit!" Valentino langsung menangis karena tendangan dua orang ini. "Tino!" Angel langsung mengambil sebuah kursi dan berdiri di depan Valentino sambil matanya melotot dengan marah. Mari! Pukul di sini! Pukul sampai aku geger otak juga! Pukul saja sesuka hati kalian kalau punya uang!" Edgar sama sekali tidak takut. Dia langsung menjulurkan kepalanya ke depan Angel. Angel menjadi sangat kesal setelah mendengar kata-kata ini, tapi dia tidak berani memukulnya. "Sini kamu!" Sahat melepaskan jas kemeja, mengulurkan tangan menarik tangan Angel dan langsung menuju kamar istirahat ruang VIP. "Lepaskan aku!" Angel terus-menerus melawan. "Kalian ini sedang melakukan kejahatan! Ini kejahatan!" Mata Angel dipenuhi dengan air mata. Namun, ketiga orang itu sudah mabuk, mana mungkin mereka bisa peduli begitu banyak. Mereka bahkan sudah melupakan tentang hukum. Semua pikiran mereka dipenuhi dengan nafsu. "Lepaskan Angel!" Valentino segera berhenti menangis. Dia mengulurkan tangan menarik sebelah tangan Angel. "Enyah kamu, idiot!" Pandu langsung mengambil kursi di samping dan melemparnya ke arah Valentino. "Bruk!" Kursi itu menghantam kepala Valentino dengan sangat kencang hingga tubuh Valentino miring. Namun, dia tidak jatuh sama sekali. Sudut kursi yang tajam membuat kening Valentino terluka hingga berdarah. "Tino! Tino!" Angel melebarkan matanya. Bibirnya tidak berhenti bergetar. Badan Valentino terhuyung beberapa kali, tapi tidak jatuh. Dia tetap menarik lengan Angel dan tidak melepaskannya. "Angel, sakit!" Valentino meringis karena kesakitan sambil menangis. Kenapa kalian harus seperti ini? Kenapa kalian mau membuat kami menderita?" Angel langsung menendang Sahat, lalu memeluk Valentino. "Dasar! Singkirkan si idiot ini dulu. Hari ini, kita harus mendapatkan gadis ini." Setelah Edgar berteriak, dia mengikuti Pandu menuju sisi Valentino. Pandu mengulurkan tangan untuk menarik Angel minggir. Edgar langsung menendang Valentino, lalu menghajar Valentino habis-habisan. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" teriak Angel. Namun, dia mana bisa melawan Pandu yang sangat kuat? Karyawan di dalam hotel juga mendengar teriakan dari kamar ini. Mereka langsung memberitahu manajer untuk memeriksa. Namun, manajer itu langsung dihalangi oleh pengawal yang dibawa Sahat. Pengawal itu mengatakan, "Bos kami sedang memainkan permainan yang menarik. Kalian pasti paham. Pergilah." "Benarkah? Hati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal buruk. Kalau tidak, hotel kami juga harus bertanggung jawab," jawab si manajer sambil mengerutkan alisnya. "Hal buruk apa yang bisa terjadi? Di dalam sini ada direktur sah dari grup Nargo dan Kak Edgar," jawab pengawal dengan datar. Manajer langsung terkejut saat mendengar kedua nama ini. Dia ragu sesaat, lalu pergi lagi. Kedua orang ini adalah preman lokal. Relasi mereka sangat luas, jadi si manajer juga tidak berani menyinggung mereka. "Bu?"
Valentino ditendang Edgar hingga terjatuh di lantai, sementara itu Edgar masih tidak mau berhenti. Seakan-akan Edgar sangat marah, dia tidak berhenti menendang dada, perut, dan kepala Valentino dengan sepatu kulitnya. Valentino tidak kuat untuk melawannya, yang bisa dilakukannya hanyalah memeluk kepalanya untuk menghindar. Angel menangis hingga kehabisan suara, dia mengulurkan tangan ke arah Valentino, tapi sama sekali tidak dapat mendekat. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku akan melakukannya. Jangan pukul lagi. Ujar Angel dengan sangat pasrah. Hihihi, kalau kamu bilang dari awal, bukankah tidak akan terjadi hal ini? Ujar Pandu sambil tertawa. Edgar juga tertawa sinis. Dia memberikan tendangan yang kuat menggunakan ujung sepatu kulit yang keras. Bam! Tendangan ini membuat badan Valentino menjadi tegang, setelah itu langsung tidak bersuara sama sekali. Kini Valentino hanya merasakan kesakitan luar biasa dari bagian kepalanya. Entah karena dipukul Edgar atau alasan lainnya. Dalam benaknya seperti sedang memainkan konser, terdengar suara berdengung tanpa henti. Dia bahkan masih mendengar suara teriakan tragis dari Angel. Angel, Angel. Ujar Valentino dengan pelan. Cih, dasar idiot. Edgar meludahi badan Valentino, setelah itu dia berjalan ke arah Angel. Plak! Edgar langsung memberikan sebuah tamparan yang kencang di wajah Angel. Dasar wanita jalang, sungguh tidak tahu malu. Aku melakukan hal ini denganmu karena aku menghargaimu. Di sini, semua orang yang bertemu denganku harus memanggilku ke Edgar, apa kamu tidak tahu? Bentak Edgar sembari memelototi Angel. Meskipun Angel ditampar dengan kencang, Angel tetap tidak memedulikannya, dia terus-menerus memanggil nama Valentino. Bawa ke kamar istirahat. Dasar sialan! Edgar menegur sekali lagi, lalu langsung melangkah ke depan. Namun, Pandu malah tiba-tiba melebarkan matanya dan tidak bergerak sama sekali. Bab 646. Maaf, aku sudah kembali. Ada apa? Edgar melirik ke arah Pandu. Tatapan Pandu penuh dengan kekagetan. Dia berkata sambil menunjuk ke belakang Edgar. Direktur Edgar, kamu, di belakang kamu, dia. Sahat yang mendengar kata-kata Pandu pun melihat ke arah yang ditunjuk Pandu dan langsung terpana. Edgar juga mengernyit dan langsung berbalik ke arah yang ditunjuk Pandu. Entah sejak kapan Valentino sudah bangkit berdiri dan menatap Edgar lekat-lekat. Matanya yang dingin itu penuh dengan garis-garis merah, seakan-akan matanya sedang berdarah. Mata yang memerah itu terlihat sangat dingin, aura yang mengerikan tersebar keluar dari tubuh Valentino. Edgar juga sudah pernah bertemu dengan beberapa orang dari dunia mafia, tapi dia tidak pernah percaya dengan energi membunuh. Dia merasa itu hanya omong kosong. Namun sekarang, dia benar-benar bisa merasakan energi membunuh yang samar-samar tapi sangat nyata itu dari tubuh Valentino. Energi itu berasal dari rasa kebencian yang amat sangat sampai-sampai kamu merasa harus membunuh orang yang kamu benci itu. Sekarang, tubuh Valentino diselimuti oleh energi seperti ini. Dia bagaikan iblis yang penuh dengan dendam, mengeluarkan aura kebencian yang amat dalam, bagaikan iblis yang baru saja terbebas dari rantai pengikatnya dan merangkak keluar dari neraka. Atau lebih tepatnya, dia seperti seekor harimau buas yang sudah tertidur sangat lama dan akhirnya bangun. Benar, harimau buas yang terbangun. Kamu? Edgar terlihat agak bengong. Baru saja Edgar mengucapkan satu kata ini, Valentino sudah menerjang maju dan meninjunya dari samping. Brak! Sekuat apa tinju ini? Tinju ini membuat tubuh Edgar yang besar dan gendut itu langsung terlempar ke samping dan akhirnya mendarat di meja makan. Kemudian, Valentino melihat ke arah Pandu dan berkata dengan suara serak. Lepaskan dia! Kamu? Pandu juga terkejut, apakah ini masih si idiot yang tadi? Namun, Valentino sama sekali tidak bermaksud mendengar ucapan Pandu. Wush! Telapak tangan kirinya sangat cepat bagaikan kilat yang langsung menggenggam pergelangan tangan Pandu. Pandu langsung membelalakan matanya. Seketika dia merasakan pergelangan tangannya seolah-olah dijepit oleh tang, membuatnya sama sekali tidak bisa menggerakkan tangannya. Kemudian, Valentino mengambil sebuah botol arak dengan tangan kanannya dan membantingnya ke tepi meja. Prang! Botol arak itu pecah berkeping-keping. Valentino memegang bagian leher botol yang sangat tajam dan langsung mengarahkannya ke lengan Pandu tanpa ragu-ragu. Dia sangat kejam. Bahkan Angel saja ketakutan melihat Valentino yang sangat menakutkan ini. Kiit!
Leher botol yang sangat tajam itu pun masuk ke lengan Pandu. Ah! Pandu langsung berteriak kesakitan seperti sapi yang disembelih. Darah segar menyemprot kemana-mana. Pandu pun langsung melepaskan Angel. Idiot sialan! Entah sejak kapan, Sahat sudah mengangkat sebuah kursi lagi dan menerjang ke arah Valentino. Brak! Kursi itu dihantamkan ke kepala Valentino dengan sekuat tenaga. Bagian kepala Valentino lagi-lagi terkena hantaman keras, tubuhnya pun terhuyung-huyung. Pada saat yang bersamaan, adegan-adegan aneh terus melewati benak Valentino seperti sebuah film. Pecahan-pecahan ingatan yang sebelumnya seperti menemukan kesempatan yang tepat untuk bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah lukisan yang sempurna. Ingatan-ingatan yang sebelumnya terputus-putus juga tersambung menjadi ingatan yang lengkap. Kalian pantas mati! Valentino tiba-tiba maju. Dia merebut kursi yang diangkat Sahat dan langsung menghantamnya ke kepala Sahat. Sahat tidak sekuat Valentino, jadi begitu dia dihantam, dia langsung berteriak kesakitan dan berlutut. Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba dibuka. Dua pengawal di depan akhirnya menyadari apa yang terjadi dan langsung menerjang ke arah Valentino. Valentino tidak mundur, melainkan maju dan menyambut kedua pengawal itu. Begitu jarak di antara mereka tersisa 3 meter, Valentino melompat ke udara sambil meluruskan kaki kanannya ke depan dan menyapu dari kiri ke kanan seperti sebuah tongkat baja. Brak! Brak! Dua pengawal itu bahkan belum menyentuh pakaian Valentino, tapi sudah terkapar di lantai. Setelah menjatuhkan dua pengawal dalam 1 detik, Valentino sama sekali tidak memedulikan mereka, melainkan langsung berjalan menghampiri Edgar. Dia tahu bahwa Edgar adalah biang keladi dari semua ini. Angel juga sudah merasakan bahwa Valentino yang sekarang agak aneh, jadi dia mencoba memanggilnya. Tino? Valentino yang sedang berjalan maju tiba-tiba membeku, lalu menjawab tanpa menoleh. Maaf, aku sudah kembali. Bab 647. Aku pergi membeli rokok. Maaf, aku sudah kembali. Begitu Valentino mengatakan kalimat ini, air mata Angel langsung mengalir. Pada akhirnya, semua penantian Angel membuahkan hasil. Akhirnya, dia mendapatkan hasil dari semua hal yang telah dilakukannya. Akhirnya, Valentino sadar. Edgar dan yang lain kebingungan sekali, ini. Si idiot ini tidak idiot lagi. Duk! Sebelum Edgar sempat memikirkan apapun, Valentino langsung menendang kepala Edgar. Dalam sekejap, Edgar langsung ambruk ke lantai. Sementara itu, Valentino melangkah maju tanpa ragu dan mulai menendang kepala Edgar sekali demi sekali. Valentino sedang membalas apa yang dilakukan Edgar sebelumnya. Hanya saja puluhan hingga ratusan kali lebih kejam. Valentino harus mengembalikan semua penghinaan yang diterimanya ratusan kali lipat. Jangan pukul lagi, aku mengaku bersalah. Aku tidak akan mencari masalah dengan kalian lagi. Baru ditendang 7 hingga 8 kali oleh Valentino, Edgar langsung memohon ampun sambil melindungi kepalanya sendiri dengan kedua tangannya. Namun, sepertinya Valentino tidak mendengarnya. Muka Valentino tanpa ekspresi, sekujur tubuhnya juga memancarkan aura yang dingin. Dia terus mengulangi tendangan kencangnya. Kondisi Valentino yang sekarang tidak hanya membuat Pandu dan yang lain terguncang, bahkan Angel juga ikut tertegun. Bahkan jika dibandingkan dengan semua orang di sini, reaksi Angel yang terlihat paling jelas. Valentino yang sekarang memang sudah sadar. Namun jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda. Jika harus dideskripsikan dengan sebuah kata, maka kata itu adalah dingin. Valentino yang sekarang tidak seperti dirinya yang biasa, sikapnya berubah jauh. Dia berubah jadi dingin, tidak berperasaan dan haus darah. Tindakannya sangat kejam, setiap tendangannya mengenai area vital Edgar. Setelah ditendang beberapa puluh kali, kepala Edgar sudah berdarah. Bahkan, hidung dan mulutnya juga berdarah. Kondisi ini juga karena Edgar sudah melindungi pelipis dan bagian fatal kepalanya dengan kedua tangannya. Jika tidak, mungkin dia sudah mati ditendang Valentino. Aku mengaku bersalah. Jangan pukul aku lagi. Jangan pukul aku lagi. Edgar terus meminta ampun. Dia terus meraung kesakitan bagi seekor binatang yang sedang disiksa. Bahkan saat dia meminta ampun, ingus dan air matanya terus bercucuran. Wush! Valentino membungkukkan pinggangnya, kemudian dia mencengkram leher Edgar dengan salah satu tangannya. Otot-otot di tangan Valentino mengencang, lalu dia mengangkat tubuh Edgar yang sudah babak belur dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, ekspresi Valentino menunjukkan seolah dirinya tidak mengerahkan tenaga sama sekali. Tatapannya juga sangat dingin,
Brak! Prang! Valentino memecahkan botol bir sekali lagi. Kemudian, dia mengarahkan bagian botol yang tajam ke dada Edgar. Karena aku sudah bilang kalau aku akan membunuhmu, maka kamu harus mati. Nada suara Valentino terdengar dingin dan tidak berperasaan. Begitu dia membalikan pergelangan tangannya, ujung tajam botol bir itu langsung ditusukkan ke dada Edgar kuat-kuat. Jangan bunuh aku! Edgar terus berteriak ketakutan. Namun, kelihatannya Valentino sama sekali tidak peduli. Dalam sekejap, tubuh Edgar tertancap ujung botol yang tajam itu. Kaos putih yang dipakainya itu langsung sobek, kaca botol juga menusuk menembus kulitnya. Arga! Edgar kembali meraung-raung bagai seekor binatang. Apa rasanya jika kaca ditusukkan ke tubuh? Bahkan, tubuhnya ditusuk dengan bagian pecahan yang tajam. Edgar merasakan rasa sakit ini secara langsung. Muka Valentino tanpa ekspresi. Dia menarik kembali botol tersebut, lalu diangkatnya tinggi-tinggi dan ditancapkan ke arah Edgar. Valentino terlihat dingin, seolah dirinya itu mesin pembunuh yang tidak berperasaan. Saat ini, dia hanyalah mesin yang bertugas mencabut nyawa Edgar. Kali ini, Valentino mengarahkan mulut botol itu ke arah leher Edgar. Leher adalah bagian tubuh yang lemah, ada aorta, kerongkongan serta saluran pernapasan di dalamnya. Jadi, leher adalah bagian yang sangat fatal. Jika Edgar tertusuk di bagian lehernya, maka dirinya pasti mati. Tino! Akhirnya Angel tersadar dari lamunannya, dia segera berteriak keras-keras. Gerakan Valentino langsung terhenti. Saat ini, jarak ujung pecahan botol itu hanya 10 cm jauhnya dari leher Edgar. Valentino, jangan gegabah. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan. Kata Angel dengan nada suara yang dipelankan untuk membujuk Valentino. Setidaknya dengan kondisi mereka sekarang, Edgar tidak boleh mati di tangan Valentino. Valentino menatapi Edgar selama beberapa detik. Tatapannya yang tajam membuat Edgar tidak berani bertatapan dengannya. Perang! Valentino melepaskan botol bir dalam genggamannya. Kemudian botol itu jatuh di lantai dan hancur berkeping-keping. Untuk sementara aku tidak akan membunuhmu. Ini karena aku tidak ingin darahmu mengotori pandangan istriku. Jadi, seharusnya kamu merasa bersyukur bahwa kamu berkesempatan hidup lebih lama. Namaku Valentino Wijaya. Kalau kamu tidak puas, silakan cari aku kapan saja. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu membuatku marah, maka aku akan membunuhmu. Edgar sangat terguncang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak berani, tidak berani. Setelah menyelesaikan perkataannya, Valentino melirik sekilas pada Angel. Angel segera mengikuti Valentino berjalan keluar. Kedua pengawal, pandu serta yang lainnya sama sekali tidak berani menghentikan Valentino. Mereka berbaring di lantai sambil berpura-pura mati. Tino! Setelah keluar, rasanya Angel ingin sekali melemparkan dirinya ke dalam pelukan Valentino. Namun karena di sekitar ada orang lain, jadi dia menahan diri. Valentino tidak mengatakan apapun, dia langsung menggenggam tangan Angel dan mereka segera meninggalkan hotel ini. Baju yang dipakainya compang camping dan ternodai darah. Selain itu, bekas darah di dahinya juga belum kering. Jadi, Valentino sekarang terlihat sangat mengerikan. Namun, Valentino sama sekali tidak memedulikan tatapan orang lain. Dulu, Valentino pernah berusaha keras demi orang-orang yang dipedulikannya. Namun mulai dari sekarang, Valentino hanya akan hidup demi orang-orang yang peduli padanya. Apa hubungannya pemikiran orang lain dengannya? Tino, kita bersihkan badanmu dulu. Angel menarik Valentino berjalan ke arah toilet umum yang jaraknya tidak jauh. Tunggu aku di sini. Aku pergi sebentar untuk membeli rokok. Valentino tersenyum sambil mengelus rambut Angel. Mendadak, Angel merasa Valentino telah berubah. Valentino berubah jadi asing. Seolah di dalam tubuh Valentino ada sesuatu yang benar-benar sudah terbangkitkan. Rasanya dia dingin sekali. Meski Valentino sudah sangat menahan sikap dinginnya itu saat berhadapan dengannya, Angel tetap bisa merasakannya. Padahal kamu sudah berhenti merokok beberapa bulan. Angel tersadar dari lamunannya, kemudian dia menatap Valentino dengan penuh kekhawatiran. Ya, tapi mendadak aku ingin merokok. Tunggu aku. Setelah tersenyum sesaat, Valentino meninggalkan toilet umum. Tunggu sebentar, Tino. Aku akan memberimu uang. Kata Angel sambil mengeluarkan dompetnya. Tidak perlu.
Aku punya uang. Kemudian, Valentino membalikkan tubuhnya dan tersenyum sambil berkata, "Selain itu, bisa tidak jangan memanggilku Tino lagi?" "Tidak bisa. Aku tetap akan memanggilmu seperti itu." Angel cemberut. Valentino menggeleng tanpa dia tersenyum sambil berkata, "Baiklah, tunggu aku kembali." Angel berdiri di tempat dengan patuh sambil menunggu Valentino kembali. Di dalam ruang makan VIP di dalam hotel. Valentino dan Angel sudah pergi 3 menit yang lalu, Pandu segera merangkak dan bangkit dari lantai. Selain lengannya yang terluka karena ditusuk dengan pecahan botol tadi, bagian lainnya tidak terluka. Bab 648, Setan. "Sial! Bocah itu kejam sekali." Pandu memungut baju di samping dan dibungkuskan ke lengannya sendiri. Edgar perlahan bangkit berdiri dengan tubuh yang bergetar, hatinya masih terguncang. "Bagaimana ini, Direktur Edgar? Kita pergi ke rumah sakit dulu. Aku akan menelpon orang sekarang juga. Kita harus membuatnya membayar semua ini." Pandu meludah dengan penuh kebencian. "Tidak bisa!" Belum juga Edgar mengatakan apapun, Sahat malah berkata duluan. "Kenapa?" tanya Edgar dan Pandu. "Tatapan orang itu pernah kulihat saat bertemu orang-orang yang tidak takut mati. Dia benar-benar tidak takut mati. Kuberitahu ya, Valentino benar-benar berani membunuh orang. Hanya gara-gara seorang wanita. Tidak sepatutnya kita," kata Sahat dengan was-was. Matanya terbelalak, sementara itu dia sedang berusaha bangkit sambil memegang kepalanya. Sekarang, dirinya benar-benar ketakutan. Sementara itu, Edgar sendiri juga paham sekali dengan perkataan Sahat. Tatapan Valentino yang sedingin seekor monster itu benar-benar sudah membuat Edgar takut. Tak perlu diragukan, tadi jika Angel tidak meneriakinya tepat waktu, pasti Valentino sudah akan menusukkan botol kaca itu ke lehernya Edgar. Menghadapi orang gila yang hendak membunuhnya tanpa mengatakan apapun, Edgar benar-benar takut. "Sialan! Dia itu hanya seorang bajingan! Bajingan yang tidak memiliki apapun! Kita ini orang-orang yang punya uang dan kekuasaan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya." Sahat membujuk kedua temannya. Edgar berdiri sambil menahan rasa sakit. Dia juga agak menyesal, tapi sebenarnya sekarang dia lebih emosi. "Sial! Bisa-bisanya aku dipukuli orang idiot! Kita pergi ke rumah sakit untuk mengurusi luka dulu. Aku tahu alamat rumah Angel. Malam ini, aku akan melakukannya pada Angel di hadapan Valentino sendiri. Cih, sehebat apapun dia, bagaimanapun juga dia tidak akan mampu melawan puluhan orang, kan? Nanti kuikat dia di kursi dan aku akan membuatnya melihat bagaimana aku memerkosa Angel." Edgar meludah dengan kesal, kemudian dia keluar. Sahat dan Pandu saling bertatapan sesaat, lalu mereka juga mengikuti langkah Edgar. Tidak hanya tubuh Edgar yang terluka, tubuh kedua temannya juga sudah berdarah-darah. Valentino kejam sekali. Jika mereka tidak segera mengobati luka-luka mereka, kedepannya pasti akan berefek buruk. Mengenai pembalasan dendam mereka pada Valentino, akan mereka putuskan setelah selesai mengobati luka-luka mereka nanti. Edgar masih terus memaki-maki saat berjalan di depan. "Bajingan sialan! Silakan merasa senang sekarang. Tapi malam ini, aku akan mencarimu." Edgar menggertakkan gigi sambil memaki-maki, lalu dia membuka pintu ruang VIP itu. Namun saat pintu itu dibuka, suaranya langsung terhenti. Edgar langsung berdiri bengong di tempat. Saat ini, ada seseorang yang berdiri di luar pintu ruangan. Orang itu dingin dan tidak berperasaan. Dia sedang tersenyum dingin dan bahkan matanya agak memerah. Dia adalah Valentino. Valentino kembali lagi. Hati Edgar langsung mencelos. Karena tubuh gemuk Edgar menghalangi di depan pintu, sehingga Sahat dan Pandu tidak melihat sosok Valentino. "Ayo, Edgar. Kalau kita tidak segera ke rumah sakit, kita bisa kehabisan darah." Bujuk Pandu begitu melihat Edgar hanya berdiri diam di tempat. Namun, Edgar tidak mengatakan apapun. Saat ini, tubuhnya mulai bergetar. Bahkan, terdengar suara gemelutukan gigi Edgar. Karena merasa ada yang tidak beres, maka Sahat melangkah maju untuk menepuk tubuh Edgar. Namun pada saat ini juga, Sahat bertatapan dengan Valentino. Sahat tidak merasa takut, saat ini otaknya kosong. "Dengar-dengar, kamu mau mencariku?" Mulut Valentino perlahan mulai terangkat membentuk senyum sedingin es yang mengejutkan orang-orang. Senyuman itu bagaikan senyuman setan.
Suaranya juga bagaikan perintah kematian yang diucapkan dewa kematian. Pandu dan Sahat langsung terbelalak. Rasanya jantung mereka berhenti berdetak. Sementara untuk Edgar, matanya terbelalak sebesar-besarnya. Dia bahkan tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak perlu mencariku, aku sudah datang. Baru saja Valentino mengucapkannya, dia langsung mengulurkan tangan kirinya dan mencengkram leher Edgar. Brooke? Edgar bahkan sampai berjinjit karena tubuhnya diangkat Valentino, kemudian dirinya didorong ke belakang. Wush! Valentino mengangkat sebelah kakinya untuk menendang pintu ruangan ini hingga tertutup. Pandu dan Sahat langsung tertegun. Mereka menatapi Valentino tanpa mengatakan apapun. Mereka melihat bagaimana Valentino mencengkram leher Edgar dengan sebelah tangannya, lalu dia terus mendorong Edgar ke belakang. Sementara itu, Edgar terbelalak dan dirinya seolah kehilangan akal sehatnya. Dia hanya terus terbengong. Brooke? Tubuh Edgar yang gembul itu didorong hingga menabrak meja makan dan bergetar. Valentino sama sekali tidak berekspresi, tatapannya dingin sekali. Tangan kirinya tetap mencengkram leher Edgar, tapi tangan kanannya meraih botol bir lagi. Valentino jadi semakin suka menggunakan botol bir ini. Perang! Valentino memecahkan botol bir sekali lagi, lalu dia hanya mencengkram bagian ujung botol yang tajam. Kalau kamu menyentuh istriku, maka aku akan membunuhmu. Setelah mengatakannya, dia melepaskan cengkeramannya pada leher Edgar. Namun, tangannya yang sedang memegang pecahan botol itu langsung melesat ke depan. PVFT? Ujung pecahan botol yang tajam itu langsung tertusuk ke tubuhnya Edgar. Tanpa mengatakan apapun, Valentino langsung membunuhnya sesuai perkataannya tadi. Ugh! Leher Edgar sobek terkena tusukan. Dia langsung memegang lehernya dengan kedua tangannya dan ingin berteriak kencang-kencang, hanya saja tidak ada suara yang keluar. Jadi, dia hanya bisa membelalakan matanya sambil mengeluarkan suara napas yang terengah-engah. Sementara itu, telapak tangannya sudah ternodai darah merah. Kali ini, aorta dan saluran pernapasan Edgar terluka parah. Tanganmu awas! Valentino berteriak keras-keras sesaat, kemudian dia menarik tangan Edgar dan menusukkan kaca botol itu sekali lagi. Ugh! Begitu serpihan kaca botol itu dihuyungkan ke depan, dalam sekejap darah segar langsung menyembur. Pandu dan Sahat langsung berlutut di lantai. Wajah mereka pucat pasi. Bahkan saat ini, mereka sudah melupakan rasa sakit yang menjalar dari luka di tubuh mereka. Kalau kamu menyentuh istriku, maka kamu harus mati! Valentino menatapi Edgar lekat-lekat, lalu dia menusuknya sekali lagi. PVFT? 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 Hari ini, aku akan menyambut diriku yang kembali normal dengan darah segarmu. Valentino tidak berekspresi. Dirinya bagaikan robot yang tidak berperasaan. Gerakan tangannya yang terus menusukkan kaca ke depan sangat teratur. Suara tusukan terus terdengar, darah juga terus mengalir. Tubuh Edgar terbaring lemas di atas meja. Tubuhnya sudah tidak bernyawa dengan mata yang masih melotot lebar. Ini adalah pertama kalinya Valentino membunuh orang. Dulu dia sama sekali tidak perlu turun tangan sendiri, ada orang yang akan melakukan hal ini untuknya. Namun meski ini adalah yang pertama kalinya, Valentino sama sekali tidak merasa ketakutan. Meski kondisi kematian Edgar sangat tragis, Valentino juga sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Di dunia ini, memang ada orang-orang yang pantas dibunuh. Membunuh orang yang sepatutnya dibunuh, Valentino hanya merasa puas. Mana mungkin dia gugup atau ketakutan. Valentino menggoyangkan tangannya untuk membersihkan darah segar yang menodai tangannya. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya dan menatapi Pandu dan Sahat. Kedua orang itu tertegun dan terduduk lemas di lantai. Mereka terus merangkak ke belakang. Bahkan saat menyentuh dinding belakang sekalipun, mereka masih terus menendang kaki mereka untuk menggeliat lebih jauh. Bab 649, seumur hidup ini tidak akan mengecewakannya. Tidak satu pun dari mereka yang menyangka, Valentino yang tadinya telah pergi ternyata malah kembali untuk membunuh mereka. Ketika Edgar berkata dia hendak melenyapkan Valentino, ternyata Valentino malah datang dan membunuhnya. Kalian juga harus mati seperti dia. Valentino berdiri di atas dengan kedua tangan di punggung. Dia menatap mereka berdua dengan tatapan yang dingin dan tidak berperasaan. Mendengar perkataan Valentino, mereka sama sekali tidak berani menjawab. Di hati mereka hanya ada rasa takut. Saat ini, Valentino membuat mereka merasa tidak berdaya.
Valentino bagaikan seorang raja yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Orang biasa hanya bisa merangkak dan gemetaran di bawah kaki raja. Mereka sama sekali tidak berani memikirkan hal lain. Ampuni kami, ampuni kami. Wajah Pandu pucat pasi, dia langsung bergumam untuk meminta ampun. Sahat langsung menangis. Rasanya dia ingin menampar wajahnya sendiri. Dia juga menatap Valentino dengan wajah memelas. Valentino menatap mereka berdua selama beberapa detik, lalu dia mengatakannya dengan suara yang kecil. Untuk sementara ini, aku tidak akan membunuh kalian. Mereka berdua terkejut mendengar perkataannya. Lalu, mereka bersujud sebagai tanda terima kasih. Aku akan memberi kalian kesempatan, bereskan tempat ini. Bagaimana caranya terserah kalian. Aku tidak peduli kalau kalian mencari kambing hitam atau apapun. Tapi, kalau ada yang tahu bahwa aku yang melakukannya, aku jamin aku akan membuat kalian mati dan menemani Edgar di alam sana sebelum aku ditangkap. Percayalah, aku bisa melakukannya. Saat mengutarakan permintaannya, wajah Valentino tidak berekspresi. Edgar memang sudah sepatutnya dibunuh. Namun, Valentino tidak bodoh. Dia tidak akan mengorbankan dirinya sendiri karena orang-orang tidak penting ini. Hal yang lebih penting adalah Angel sudah sangat menderita demi dirinya. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, Angel akan sendirian di dunia ini. Dia pasti akan sangat kesepian dan tak berdaya. Kalau sampai seperti itu, Valentino pasti akan sangat mengkhawatirkannya. Pada awalnya, kedua orang itu membeku sejenak, tapi kemudian mereka mengangguk dan menyetujuinya tanpa ragu. Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah di tangannya. Melihat cairan merah segar yang mengalir ke saluran pembuangan, Valentino tidak merasakan apa-apa. Dia tidak menyesal telah membunuh orang. Demi berbagai kesulitan yang Angel alami selama 3 bulan ini. Bahkan jika dia menghancurkan dunia ini, apa salahnya? Di akhir musim gugur, cuaca berubah menjadi lebih dingin. Angin dingin bertiup, jadi Angel merapatkan pakaiannya. Namun, saat ini hati Angel terasa sangat hangat. Di kejauhan, ada seseorang yang datang ke arahnya selangkah demi selangkah. Melihat orang itu, Angel merasakan kehangatan perlahan meluap di hatinya. Tanpa sadar air mata pun memenuhi matanya. Ternyata Angel tidak membutuhkan apapun, dia hanya membutuhkan dia. Air mata mengaburkan pandangannya, sehingga orang itu juga terlihat sedikit kabur. Angel segera menyeka air matanya. Dia takut dirinya tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas. Namun, dia lebih takut lagi kalau semua ini hanyalah mimpi. Bodoh, sudah sebesar ini pun kamu masih menangis. Valentino menghampiri Angel dan mencolek hidungnya. Angel membuka matanya yang penuh dengan air mata, lalu mendongakkan wajah kecilnya dan bertanya. Bukannya kamu pergi membeli rokok? Ya, aku tidak punya uang dan penjualnya tidak mengizinkanku berhutang. Valentino terdiam sejenak sebelum menjawab. Angel seketika langsung tertawa sambil menangis. Tadi kamu bilang kamu punya uang. Ayo pergi, kita pulang dulu. Valentino mengibaskan tangannya tidak peduli. Kemudian dia membawa Angel naik taksi kembali ke tempat yang mereka tinggali. Angel tidak mengatakan apapun lagi pada Valentino karena ada orang lain di dalam mobil. Awalnya, Angel ingin meminta sopir membawa mereka langsung ke rumah sakit, tapi Valentino menolak. Jadi Angel terpaksa membeli obat dan berencana mengobati Valentino sendiri saat pulang nanti. Tidak ada sepatah kata pun yang mereka katakan sepanjang jalan. Kemudian, mereka berdua pun sampai di rumah. Namun, ternyata si penyewa rumah sudah duduk menunggu mereka dari tadi. Melihat penampilan Angel dan Valentino, beberapa orang langsung membeku. Kemarin, mereka berdua kembali seolah-olah baru selesai berkelahi. Tapi kenapa hari ini kondisi mereka malah terlihat lebih parah daripada kemarin? Namun orang-orang tersebut tidak peduli apa yang telah dilakukan Valentino dan istrinya. Mereka hanya peduli dengan keuntungan mereka sendiri. Angel, uang sewa yang kukatakan padamu pagi ini. Kata si penyewa rumah sambil menggertakkan giginya. Dia juga mengamati penampilan Angel dari atas sampai bawah. Valentino langsung menjawabnya dengan nada dingin sebelum Angel sempat mengatakan apapun. Lain kali, kalau kamu mengetuk pintu rumahku di tengah malam lagi, maka aku akan membunuhmu. Setelah berhenti sejenak, Valentino meneruskan. Siapapun yang datang akan kubunuh. Setelah selesai mengatakannya, Valentino menatapi orang-orang tersebut dengan tatapan dingin. Siut! Beberapa orang itu langsung mendongak dan melihat Valentino dengan tatapan terkejut. Si idiot ini. Apakah si bodoh ini sudah kembali normal?
Mata Valentino yang dingin membuat beberapa orang tertegun dan tidak berani berbicara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino membawa Angel masuk ke rumah mereka. Klek! Saat pintu rumah terkunci, Angel tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia langsung memeluk Valentino sambil menangis terseduh-seduh. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa menangis dalam pelukan Valentino. Dia ingin menghapus semua penderitaan dan kesedihannya dalam 3 bulan ini dengan air mata. Maaf, ini semua salahku. Valentino mengelus rambut Angel dengan lembut. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena tidak menjagamu dengan baik. Angel menangis terseduh-seduh dalam pelukan Valentino sambil terus menggelengkan kepalanya. Kamu sudah berjuang selama beberapa bulan ini. Mulai sekarang, aku yang akan menafkahi kita berdua. Nada suara Valentino sangat tenang, tapi juga sangat serius. Baik, aku akan menuruti semua perkataanmu, kamu yang tentukan semuanya. Angel mengangkat wajah kecilnya, lalu dia membuka mulutnya dan mencium bibir Valentino. Valentino langsung mulai merespons. Kemudian, ciuman panjang itu pun berlangsung selama 2 menit. Jika bukan karena Angel menyentuh luka di tubuh Valentino, maka mereka berdua pasti akan terus terhanyut dalam asmara. Valentino melepas bajunya, sedangkan Angel mengeluarkan betadine dan perban yang baru saja dibelinya. Lalu dia mengoleskan obat pada luka Valentino. Saat mengoles obat, dia memberitahu Valentino mengenai semua hal yang terjadi selama beberapa bulan ini. Dia juga menceritakan perubahan drastis yang terjadi di kota Neo setelah Valentino kehilangan ingatannya. Semuanya Angel ceritakan selengkap mungkin. Valentino tidak mengatakan apapun, dia hanya mendengarkan Angel dengan tenang. Meskipun Angel tidak menceritakan secara detail tentang apa yang dia lalui selama 3 bulan ini, Valentino tetap bisa memahami penderitaan Angel. Sekarang ingatannya telah pulih, tapi ini tidak berarti bahwa ingatannya selama beberapa bulan ini hilang. Dia bisa mengingat banyak hal dengan jelas. Konon, katanya suami istri bagaikan sepasang burung yang akan terbang sendiri-sendiri saat bencana datang melanda. Namun kesetiaan Angel ini tiada tara, dia telah mematahkan pepatah kuno itu. Seumur hidup ini, Valentino tidak akan pernah mengecewakan Angel. Setelah ini, aku akan melindungimu, jadi kamu tidak perlu selelah ini lagi. Kata Valentino dengan suara kecil. Angel tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dan meneteskan air mata lagi. Namun, yang diteteskannya kali ini adalah air mata bahagia. Setelah Angel selesai mengoleskan obat untuk Valentino, dia membalut luka di kepala Valentino dengan perban dan memberikan pakaian ganti yang bersih untuk Valentino. Valentino, ini adalah nomor telepon yang dulu diberikan oleh Pak Hendrik, tapi setelah ku telepon, nomor ini tidak pernah terhubung. Angel mengeluarkan sebuah kartu. Sekarang Valentino sudah kembali, jadi ada banyak hal yang sudah harus mulai mereka lakukan secara perlahan. Valentino mengangguk, dia mengulurkan tangan untuk mengambil kartu tersebut dan langsung menelpon Hendrik dengan ponselnya Angel. Namun, ponselnya Hendrik selalu dalam keadaan tidak aktif. Bab 650, Larut Malam. Karena Pak Hendrik sendiri yang meninggalkan nomor ini untuk kita, dia pasti tidak akan membiarkan kita tidak bisa menghubunginya. Kalau sekarang seperti ini situasinya, berarti sudah pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Kata Valentino pelan. Saat ini, situasi di kota Neo sedang tidak jelas. Valentino pasti akan berada dalam bahaya jika dia kembali ke sana secara impulsif. Oleh sebab itu, dia tidak bisa kembali ke kota Neo untuk sementara sampai dia tahu situasi di kota Neo dengan jelas atau sampai dia bisa menghubungi Hendrik. Valentino menoleh dan menatap Angel dengan serius. Angel, tolong berikan aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan memberikan semuanya kepadamu dari awal. Valentino tahu Angel telah mengorbankan terlalu banyak hal demi dirinya. Meskipun Angel memperlakukannya dengan buruk selama 3 tahun pernikahan mereka, tapi apa yang dia lakukan selama 3 bulan ini sudah cukup untuk menebus semua itu. Valentino, apa kamu masih harus kembali ke kota Neo? Aku tidak mau kamu pulang. Aku tidak menginginkan semua hal itu. Sekarang, aku merasa bisa hidup dengan tenang saja sudah cukup. Kata Angel dengan nada yang juga terdengar serius. Valentino menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Dia memiliki prinsip untuk membayar setiap utang yang dia miliki. Jika dia terus di sini dengan nama samarannya, bagaimana dia layak untuk memimpin para tentara keluarga Wijaya yang sudah bekerja keras dan bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka demi identitasnya sebagai Valentino Wijaya? Bagaimana mungkin dia layak mendapatkan para bawahan yang sedemikian setianya kepadanya dan terus mengharapkan kepulangannya? Bagaimana mungkin dia bisa memenuhi harapan Hendrik yang pria tua itu katakan sewaktu mereka berpisah di stasiun?
Hendrik bahkan sampai berlutut dan mengatakan bahwa dia berharap suatu saat nanti, Valentino akan kembali ke tempat asalnya. Apa kamu tidak merindukan ayahmu dan nenekmu? Valentino sengaja tidak menyebut nama Mary. Apa yang Mary lakukan terlalu menyakiti hati orang lain. Aku... Angel menjadi terdiam setelah mendengar kata-kata Valentino. Daun yang jatuh akan kembali ke akar. Mana ada orang yang tidak memiliki perasaan rindu pada keluarganya sendiri? Kota Neo selalu menjadi kampung halaman bagi Angel. Siapa yang rela meninggalkan kampung halaman sendiri jika bukan karena dipaksa? Akan tetapi, Angel juga tidak mau membiarkan Valentino kembali menghadapi bahaya. Orang-orang itu benar-benar tidak akan ragu untuk membunuh manusia. Sudah, tidak usah membicarakan hal ini dulu. Aku juga tidak akan pulang untuk sementara waktu. Kata Valentino memutus topik pembicaraan. Angel mengangguk, lalu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu apakah Direktur Edgar dan yang lainnya akan melepaskan kita atau tidak. Aku sudah kehilangan pekerjaanku sekarang. Raut wajah Valentino menjadi sedikit aneh begitu dia mendengarnya. Edgar sebenarnya tidak memiliki kesempatan lagi untuk membuat masalah selama sisa hidupnya. Tapi Valentino juga tidak mungkin memberitahukan terlalu banyak tentang masalah ini kepada Angel. Valentino mengambil serpihan mobil RC dengan perlahan, lalu berkata dengan nada serius. Tidak apa-apa, besok aku akan pergi mencari pekerjaan. Kedepannya, aku yang akan menjagamu. Setelah makan malam, Valentino menemani Angel untuk mencuci piring dan sumpit bersama. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, suasana rumah yang kecil ini terasa hangat. Setelah semuanya selesai, mereka berdua pun berbaring di atas kasur. Angel beristirahat di atas lengan Valentino dengan kepalanya yang diletakkan di atas dada Valentino yang tebal. Setelah lama mencari rasa aman, akhirnya hari ini dia menemukannya. Sebelumnya, justru Valentino lah yang beristirahat di atas lengan Angel seperti seorang anak kecil. Valentino menyentuh rambut Angel dengan satu tangan dan dia berpikir dengan alis yang terangkat. Mulai besok, kamu tidak usah bekerja lagi. Kamu di rumah saja. Angel langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Mana bisa begitu? Ada satu orang lagi yang bekerja akan menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Dia tahu Valentino adalah seseorang yang kuat di kota Neo, tapi pria itu tidak memiliki koneksi atau kekuatan apapun di kota Vero ini. Angel sendiri masih memiliki kerabat jauh di sini, sedangkan Valentino benar-benar tidak mengenal siapapun. Meskipun Valentino memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak boleh sampai membongkar identitasnya. Jika Valentino ingin menghasilkan uang, dia hanya bisa melakukan pekerjaan berat yang tidak memerlukan keahlian teknik apapun. Angel ingin membantu Valentino dan berbagi sedikit beban hidup bersamanya. Ilmumu itu khusus untuk bekerja di perusahaan, tapi untuk masuk pasti membutuhkan informasi pribadimu. Identitasmu tidak boleh sampai terbongkar untuk saat ini. Giliran Valentino yang menolak usulan Angel karena tentu saja dia sudah tahu pro dan kontranya. Poin terpentingnya adalah Valentino tidak ingin Angel sampai keluar dan berlarian kemana-mana karena wanita itu sudah melalui terlalu banyak penderitaan. Kecantikan Angel membuatnya mudah menjadi target orang lain. Satu Edgar Ongko pergi dan Edgar Ongko lainnya yang jumlah tidak terbatas akan bermunculan. Orang yang kuat akan menjadi target penindasan orang lemah begitu mereka kehilangan kekuasaannya. Kedepannya, tidak peduli seberapa berat masalah itu, Valentino pasti akan membereskannya. Valentino mempertimbangkan dengan matang dan berkata, tunggu saja selama beberapa saat lagi. Aku akan mencari orang yang bisa membuat kartu identitas palsu dan membuatkan kita 2 identitas baru. Mata Angel sontak menjadi berbinar dan dia berseru senang. Kamu pintar sekali, Tino. Kenapa aku tidak sampai terpikirkan akan hal itu? Valentino tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pelan. Angel yang merupakan seorang wanita membawa dirinya yang seorang idiot dan bersembunyi dalam ketakutan. Angel pasti tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena dia tidak bisa melakukannya. Meskipun dia terpikir untuk membuat identitas palsu, dia juga pasti tidak berani. Tapi aku tetap tidak ingin membuatmu kelelahan sendirian. Kata Angel sambil mengangkat kepalanya yang kecil. Tidak masalah, aku ini kan pria. Kamu cukup cuci baju dan masak di rumah saja untukku. Sama seperti para pasangan suami istri yang pergi keluar bekerja. Sahut Valentino sambil tertawa. Angel hendak mengatakan sesuatu, tapi Valentino sudah membungkam mulutnya. Angel mendengus singkat, wajahnya dalam sekejap menjadi merah. Dengan gerakan yang sangat lembut, Valentino membalikkan tubuh Angel dan menciumnya. 3 bulan bertahan, 3 bulan tetap setia,
3 bulan mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Malam ini, mereka akan menggunakan cinta yang dalam itu sebagai pembuktian. Malam pun menjadi larut. Keesokan harinya. Begitu Valentino bangun, Angel ternyata sudah sibuk di dapur. Dia melakukan tugasnya sambil bersenandung. Dia terlihat sangat bahagia. Seperti ini juga sangat bagus, kata Valentino dengan sudut bibir yang menaik tinggi. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah matahari di luar jendela. Mereka berdua saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat biasa, tetap saja rasanya begitu nyata. Hari ini adalah hari pertama Tino pergi keluar untuk mencari pekerjaan, jadi aku harus menyiapkan nutrisi yang cukup untuk Tino. Aku juga sudah menyiapkan pakaian yang bersih untuk Tino, kata Angel sambil tersenyum. Dia berjalan ke arah meja makan dengan tangannya membawa 2 piring telur mata sapi. Bisakah kamu tidak memperlakukanku sebagai anak kecil? Tanya Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Cih! Angel cemberut dan menirukan nada bicara Valentino 2 hari yang lalu. Angel, aku ingin mobil RC! Aku ingin mobil RC! Angel menirukan nada dan ekspresi Valentino dengan sangat tepat. PVFT! Valentino merasa malu sekali, jadi dia hanya bisa menunduk dan makan dengan tenang. Bagaimana denganmu? Setelah makan 2 suap, Valentino pun mengangkat kepalanya dan memandang wajah Angel yang nampak pucat karena kekurangan nutrisi.